tidak ada orang satupun yang datang menjengukmu. Bahkan orang yang menyewaku untuk menyakitimu, dia pun tidak datang. Masih terisak, orang Yahudi itu terus saja berbicara, betapa luhur budimu Muhammad, kendati engkau telah aku ludahi setiap hari. Tidak pernah engkau merasa benci dan dendam. Justru engkau datang menjenguk aku yang sekarang tidak berdaya ini. Wahai Muhammad, mengapa engkau datang menjengukku padahal engkau meludahi? Kemudian Rasulullah menenangkannya dan berkata, tenanglah, aku kemari tidak akan balas dendam. Aku hanya ingin melihat kondisimu dan mendoakanmu. Aku yakin engkau meludahiku karena belum tahu kebenaranku. Jika engkau mengetahui, aku yakin engkau tidak akan melakukannya. Mendengar penuturan Rasulullah, orang Yahudi itu semakin terseduh-seduh. Ia pun berujar, wahai Muhammad, mulai sekarang aku akan mengikuti agamamu. Orang Yahudi pun mengikrarkan dua kalimat syahadat dalam waktu. Pada hari ini kita akan membahas tentang menjenguk orang sakit sebagai cermin sikap peduli. Nah, di sini ibu akan memaparkan apa sih yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian, yang kedua dalil, yang ketiga adab, dan yang keempat hikmah. Nah, yang pertama ini pengertian. Pengertian menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit adalah salah satu amal soleh yang berpahala besar. Selain menjadi silaturahmi, juga bisa menghibur orang yang sakit tersebut. Nah, yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang dalil dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 5. Yang pertama itu menjawab salam, menjenguk orang sakit, yang ketiga mengikuti atau mengurus jenazah sampai dikuburkan, dan keempat memenuhi undangan, dan yang kelima tamsyiah al-atis atau menjawab saudara lagi bersih dengan mengatakan yarhamukallah. Hadis riwayat anak. Oke ya, menjenguk orang sakit. Yang selanjutnya kita akan mempelajari adab menjenguk orang sakit. Dalam menjenguk orang sakit, kita juga perlu adab seperti yang pertama, mempunyai niat yang ikhlas. Jadi suatu hal yang harus kita lakukan pasti terdapat ada niatnya. Misal kita menjenguk orang yang sedang sakit tanpa ada niat ikhlas, tidak akan mendapat ridho atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sia-sia datang menjenguk orang sakit itu. Yang kedua, perhatikan waktu yang tepat. Contoh, kita bertamu untuk menjenguk orang sakit. Waktunya malam hari, padahal orang yang kita jenguk itu sedang istirahat. Jadi kan kita mengganggu orang yang sakit itu. Jadi kita menjenguknya waktu-waktu yang siang hari, waktu-waktu yang yang sakit tidak sedang istirahat. Terus memberikan salam sambil memberikan salam, mengulurkan tangan dengan ramah. Jadi kita habis masuk duduk, kita harus bersalaman dengan orang yang sakit itu dan menanyakan kondisinya, gimana, masih ada apa yang masih dirasakannya. Terus yang terakhir, mendoakan untuk kesembuhan orang yang sakit. Astagfirullah, kamu demam, Ra. Doa menjenguk orang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. La ba'sa tahurun insyaallah. Artinya tidak mengapa. Semoga sakitmu ini
oksigen mahal-mahal, padahal kita diberikan nikmat sehat ini untuk digunakan untuk selalu bersyukur, membahagiakan orang yang sakit. Hikmah menjenguk orang sakit ini, kita pada Nabi orang Yahudi itu sedang sakit, menjenguk orang yang sakit, kita terjadi menjalin silaturahmi antara yang sehat dan yang sakit, jadi makin akrab walaupun kita sedang bermusuhan. Terus kita datang ke